Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita kaji bersama-sama kitab Wasiatul Mustafa, terlebih dahulu marilah kita buka hati kita. Kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Dengan harapan semoga Allah berkenan membuka penutup hati kita untuk bisa menerima kebenaran-kebenaran dari firman Allah dan sabda Rasulullah serta qaul-qaul para salafus salih, qaul ulama, ucapan-ucapan yang benar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, walal akhas muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, walal akhas wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, iyyaka wal ghadab, fa innahu minasyaitan, wa huwa aqdaru ma yakunu alaika fi halatil ghadab. Wahai Ali, jauhkan dirimu dari sifat marah. Hindarilah sifat, sikap mudah marah. Karena kemarahan itu munculnya dari setan. Dan ketika engkau sedang marah, setan sangat leluasa untuk menguasaimu. Setan sangat leluasa untuk mempengaruhimu dan menggelincirkanmu dalam kebinasaan. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali berkata, kondisi orang yang sedang marah merupakan pintu bagi setan untuk memasuki hati dan menguasainya. Ketika seseorang marah, ketika itu ia membuka pintu untuk dimasuki setan. Setan akan memasuki hatinya dan mempengaruhinya, menguasainya. Nah, ketika kondisi seperti itu, rusaklah, kacaulah, sehingga manusia akan kehilangan fungsi pengendalian diri karena sepenuhnya dikuasai oleh setan. Oleh karenanya, ketika sedang marah, ketika itu dikuasai oleh setan, Rasulullah menganjurkan orang tersebut untuk mengambil air wudhu. Sebagaimana hadis, innal ghadab minasyaitan wa inna syaitan khuliqa minan nar wa inna matudfa'un nar bil ma.
fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya amarah itu dari setan. Dan setan diciptakan dari api. Dan api akan padam dengan air. Maka ketika salah satu dari kalian marah, berwudulah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak hal yang menyebabkan kita menjadi marah, tersinggung, dan seterusnya. Yang secara umum orang marah itu karena merasa dilecehkan, diremehkan, atau diperlakukan tidak adil, disakiti, dan lain sebagainya. Yang secara singkat, kemarahan itu adalah karena merasa diri kita lebih tinggi. Karena merasa diri kita tinggi. Karena merasa diri kita besar. Sehingga ketika ada orang yang melecehkan, ada orang yang merendahkan, kita menjadi tersinggung. Coba ketika kita dalam kondisi yang sebaliknya. Contoh saja misalkan. Ketika di jalan ada orang yang mengatai kita dengan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak selayaknya didengar, atau dengan cacian semacam binatang dan seterusnya. Nah, ketika kita dilecehkan, dicemooh, direndahkan, dicaci, ketika itu dalam hati kita, kesadaran kita, misalkan mohon maaf, oh anjing itu. Kemudian ketika kita dikatai itu, kita sadar, oh baru tahu dia kalau saya anjing. Nah, tidak terjadilah kemarahan itu. Begitu juga ketika faktor-faktor lain yang itu menyulut kemarahan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kesempatan pernah seseorang datang kepada Rasulullah minta diberikan nasihat, diberikan satu wasiat. Rasulullah menjawab, "Ausini ya Rasulullah." Qal la taghtab. Rasulullah menjawab, la taghtab. Ketika orang tersebut datang minta nasihat, minta wasiat, wasiatilah aku wahai utusan Allah. Nasihatilah aku wahai utusan Allah. Rasulullah hanya berpesan, la taghtab. Janganlah engkau marah. Nasihat, wasiat, atau amalan ini singkat tapi padat. Bukan berarti kemudian orang tersebut ketika dipeseni la taghdab, kemudian di tengah jalan, di rumah dibaca terus la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tidak. Ia berupaya mengamalkan wasiat Nabi tersebut. Bukan dibaca, bukan dihafal, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Besoknya orang ini datang lagi kepada Rasulullah. Minta dinasehati dan diwasiati lagi. Rasulullah tetap memberinya wasiat, la taghdab. Jangan suka marah, jangan mudah marah. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, kemudian ia bertanya, ayu syai'in asyaddu 'ala Allah. Dosa apa yang besar menurut Allah? Kesalahan apa yang paling besar menurut Allah? Rasulullah menjawab,
ghadbullah. Kesalahan yang membuat Allah murka. Kemudian sahabat tadi bertanya, "Fama yub'iduni an ghadabillah?" Apa yang dapat menjauhkanku dari murka Allah? Rasulullah menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Jadi disimpulkan dari hadis ini bahwa kesalahan terbesar ini bisa juga termasuk dosa besar. Adalah kesalahan dosa yang membuat Allah murka. Dan yang menjauhkan dari kemurkaan Allah adalah tidak mudah marah. Menjaga, menahan kemarahan itu sama dengan menjauhkan diri kita dari kemurkaan Allah. Dari sinilah kemudian Rasulullah bersabda, "La taghdab walakal jannah." Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Sahabat Abu Darda pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yadkhuluni al-jannah." Qal la taghdab. Sahabat Abu Darda bertanya, "Wahai utusan Allah, tunjukkan padaku amalan yang dapat mengantarkanku ke surga." Rasulullah menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Jangan mudah marah. Tahanlah kemarahan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 126-127 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan sisaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Ketika kita disakiti, dilecehkan, direndahkan, diremehkan, dimaki, dan seterusnya, balaslah dengan balasan yang sepadan. Namun, jika mampu bersabar, maka itu jauh lebih baik. Seringkali ketika kita dicemooh, dicaci dengan satu kalimat, kita membalasnya dengan dua, bahkan tiga. Ketika kita disakiti sedikit, kita membalasnya dengan banyak. Tidak fair. Dalam surat An-Nahl ini memperingatkan kepada kita, tidak apa-apa membalas, tapi balaslah yang sepadan. Ketika dicaci satu, ya balaslah satu. Ketika dihina satu, ya balaslah satu. Yang sepadan. Jangan lebih. Namun, jika mampu bersabar, tidak membalas artinya, itu jauh lebih baik. Dan itulah salah satu sifat mulia junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. In udhiya ya'fu wala yu'aqib. Rasulullah itu ketika disakiti, beliaunya memaafkan dan tidak membalas. Semoga kita semua
senantiasa diberikan taufik, hidayah, serta inayah untuk bisa meniru, mensuri tauladani junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Kita upayakan terus bahwa salah satu akhlak mulia Rasulullah, beliau ketika disakiti memaafkan dan tidak membalas. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.